Nah kita udah janjian sama dia ini ya, tadi udah telepon, udah ngabarin bahwa dia nunggu di rumah di sini. Ini kita panik dong. Kita salah apa? Kru kita juga salah apa? Kok tiba-tiba mobil kita dihancurin? Kenapa? Dihancurin? Dihancurin? Iya. Mobil siapa? Mobil kita? Iya. Coba cek. Pak. Apaan ini? Apaan ini? Astagfirullahaladzim, Pak. Ngapain ngancurin mobil, lah? Maksudnya apa, Pak? Ngapain ngancurin mobil? Mau ngancurin, mau nggak? Terserah. Loh, enggak, Bapak ada masalah apa ini? Bapak masalahnya apa ini ya? Nih, berapapun saya ganti. Mana Yola? Orang ini marah, Bapak ini marah bener dia. Dia nggak terima karena ada keberadaannya kita di sini. Kalian dari Antv kan? Dari Antv? Iya. Iya, tenang Pak. Enggak, Bapak ini siapa? Tujuannya apa ngerusak itu? Maksudnya apa Bapak ngerusak kayak gini ya? Saya nyari Yola. Loh, Nyari siapa? nyari Ini Yola? Bapak siapa sih? Bapak siapa? Bapak ini apanya? Saya bapaknya Yola. Dia ini adalah bapak dari klien kita, Mbak Yola. Saya juga suka. Kalau anak saya tuh dibantu-bantu ngapain ini sih? Aduh, bikin malu. Tapi kan kita bantu baik-baik, Pak. Enggak, Bapak kan bisa ngomong sama kita gitu loh. Enggak langsung ngancurin seperti ini dong. Bapak saya tuntut bisa loh. Saya tuntut bisa loh, Pak loh. Silakan kamu nanti. Mobil kita sampai penyok, bempernya sampai mau lepas di situ, Pak. Kalau lapor polisi silakan. Saya tunggu. Mana Yola? Pak, maksudnya bukan kayak gitu, bukan gini caranya, Pak. Saya nggak setuju kalau anak saya dibantu-bantu nyari si Wami yang gitu. Bapaknya ini ternyata nggak suka kalau anaknya ikut acara bikin mewek untuk nyariin suaminya. Ya, Bapak udah ngomong sama anaknya belum? Mana Yola? Nah, kok malah nanya saya? Bapak ngaku bapaknya, jangan-jangan Bapak ini jangan-jangan bukan bapaknya. bapaknya ini, jangan-jangan aku ngaku Bapak ya. Tapi dia nggak terima, dia tetap salah paham, dia ngusir kita semuanya sampai Yolanya datang di situ. Bukan bapaknya ya? Iya ya? Udah, terserah. Pak, apaan sih, Pak? Yola teriak-teriak di situ ngasih tahu bapaknya. Ya, berusaha untuk ngejelasin sama bapaknya. Yola, dulu 3 tahun kan kamu pernah ditinggal. 15 tahun. Harusnya kamu tuh sekolah yang bener. Terpaksa bapak kawinin. Di situ kalau gua ngeliat bapaknya Yola itu udah sakit hati. Yola pengen ketemu sama Mas Alam sekali lagi, Pak. Yola cuma meminta kepastian dari Mas Alam. Kepastian apa? Kan kamu pernah nyari Yola. Dan gak pernah ketemu. Iya, Pak. Yola udah nyari ke keluarganya, ke temennya. Tidak akan mungkin ketemu Yola. Rumah sudah gua kasih. Kurang apa? Giliran dia mau ngangkat karirnya. Malah kamu kan ditinggal. Aku nggak pernah tahu alasannya kenapa dia pergi, Pak. Kamu yang namanya Mandala di sini. Ini masalah pribadi ya. Ini masalah keluarga saya. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Ngapain ini kamera-kamera? Malu saya. Bukan, kita cuma mau bantuin aja. Kan Bapak nggak pernah tahu kondisinya Alan seperti apa. Kalau ternyata dia ada masalah kan, mungkin dia diculik atau diancam seseorang sehingga dia nggak berani pulang, Bapak kan nggak pernah tahu. Masa bodoh ya. Sekarang kamu pulang. Pulang. Izinin Yola, Pak. Pulang. Bapak. Ya ini nanti ancur ntar dibenerin aja, ya sementara diikat aja nggak apa-apa. Kalau asuransi lama kan? Apa kayak gitu biar aman dulu jalannya. Ya kan ini udah rusak soalnya, coba diikat aja tuh, udah rusak kan? Ya.
Pencarian pertama adalah ke kantornya Mas Alan. Ya, dia kerja di sebuah kantor di sana sebagai pegawai. Lagi ini ngelayanin tamu. Iya. Oh, ya sudah. Gimana saya bisa ngobrol sama siapa ya kira-kira ya? Sama atasan saya aja Pak Riki ya, saya panggilin dulu ya. Enggak, saya cuma mau tanya. Ini Mas Alan kan pernah kerja di sini. Apa sekarang masih kerja di sini? Enggak, saya nggak tahu deh. Kita juga belum tahu. Akhirnya dipanggilin manajer yang namanya Ricky. Kita ketemuan di depan kantor karena takut mengganggu pekerjaan yang ada di kantor. Jadi ini maaf, Pak Ricky manajer di sini, Pak? Iya, betul. Udah lama Pak Ricky? Lumayan lama sih. Lumayan lama ya? Enggak, kita mau tanya Pak, ini ada yang pernah kerja di sini namanya Pak Alan. Mungkin Bapak kenal dengan Pak Alan ya? Oh, saya kenal. Ini Pak Alan, ini istrinya Pak. Oh, istrinya. Iya, belum pernah datang ke sini. Cuman jawabannya katanya cuti pribadi 2 tahun kurang lebih udah. Iya, cuman dia nggak balik lagi kantor ini, Pak. Oh, waktu itu izin cutinya apa Pak? Waktu itu saya kurang tahu, Pak. Tanpa alasan? Tanpa alasan. Mas Riki, masa kamu nggak tahu sih suami saya kemana? Benar, saya nggak tahu, Mbak. Enggak, ini keluarganya atau kawannya pernah datang ke sini nggak Mas nyariin? Tahu saya nggak pernah ada yang datang ke sini, Pak. Nggak ada? Nggak ada sama Atau sekali. mungkin kawan dekatnya? Selain Mas Riki mungkin ada nggak kawan dekatnya di sini? Setahu saya, Riki punya teman sekampus, kalau nggak salah namanya Ayu. Begitu dengar nama Ayu, klien kita langsung kaget di situ. Si Ayu itu mantannya Mas Alan. Masnya pernah lihat Ayu datang ke sini jemput Alan apa gimana Saya maksudnya? nggak pernah. Saya juga nggak kenal yang namanya Ayu. Alan pernah cerita doang sama saya. Oh, pernah cerita kalau tentang dia Ayu? punya teman kampus namanya Ayu. Istrinya? Cari tahu aja ke Ayu, mending Mbak silakan pergi sekarang. Atau yang lain mungkin ada nggak Mas? Saya nggak tahu. Enggak, soalnya yang saya bingungin dia kenapa malah cerita tentang Ayu? Ada hubungan apa dia sama Ayu? Tapi Mas ini kan teman dekatnya, harusnya kan tahu kalau misalkan selama ini dia ada masalah sama istrinya, dia cerita nggak? Nah, berarti takutnya ada hubungan apa-apa Ayu ini sama Alan. Mending Mbak sekarang pergi, saya masih banyak kerjaan. Pergi sana. Mas! Ini harusnya, dia kan teman dekatnya, harusnya banyak tahu dong. Berarti selama ini dia nggak pulang. Jangan-jangan dia selingkuh sama si Ayunya. Kita tanya sama klien kita, tahu nggak tempatnya Ayu? Dia bilang tahu Mas. Saya tahu dia itu punya toko kue. Toko kue, di mana? Nanti saya jelasin aja deh Oh, Mbak di tahu jalan. tempatnya? Nah, saya tahu Berarti kita jalan. langsung ke Kita sana coba aja tanya kalau ke gitu sana aja ya. Tahu kan tempatnya? Di Jakarta mana kira-kira? Jakarta Barat. Ya udah, ayo kita coba ke sana ya, Mbak. Yuk Pak, kita ke Jakarta Barat ya. Akhirnya kita meluncur ke toko roti tempatnya Ayu. Ini kita udah sampai tempatnya. Katanya sebelah sini ya Mbak ya? Iya Mas, itu Mas. Tempatnya di seberang. Bener ya? Iya. Yuk kita langsung ke sana aja. Yuk, semoga bisa langsung ketemu sama Ayu. Pas kita sampai di sana, Ayu! Ayu! Kamu sini dulu, Ayu! nggak apa-apa. Ayu ini langsung menghindar dia. Udah ngelihat kita, dia langsung masuk ke dalam. Ini temennya kok, Pak? Iya, saya temannya, Pak. Iya. Boleh ya, Pak ya? Bentar ya, Pak ya. Ada yang penting, Pak. Boleh panggilin aja, Pak, Sebentar, mungkin. Pak. Sebentar, Pak. Tolong panggilin bisa nggak, Pak? Ada masalah dengan Ayu ini. Kalau nggak ada kenapa-kenapa, kenapa dia kabur? Kenapa dia sembunyi coba? Coba deh kamu sini bentar. Mau apa lagi lo kesini ya? Aku mau cari Mas Alan. Alan, Aku tahu kamu teman satu kampusnya kan? itu bukan urusan lo lagi ya. Dia masih suami aku, Ayu. Suami. Iya. Di mana Mas Alan, Ayu? Aku cuma mau kepastiannya aja. Kamu bantu aku dong. Atau jangan-jangan kamu selingkuh ya sama dia? Lo jaga ya omongan lo. Kalau kamu tuh nggak sembarangan. Emang kamu selingkuh kan sama laki gua? Ya, sebentar, Mbak. Ini apa lagi? Sabar Terus dulu. ngapain lo bawa-bawa Nggak, orang? sabar Lo dulu kamera gini, gue, Mbak. lo mau bikin Jangan malu gitu. gue. Kalau emang lo mau bikin malu gue, jangan kayak gini caranya dong. Enggak, Mbak. Sabar dulu. Kita Dulu nggak juga. mau ribut, apalagi ini tempat usaha. Enggak, kita nggak mau ribut, Mbak. Kita cuma mau nanya. Mbak tahu nggak ini suaminya, Mas Alan ini udah 3 tahun nggak pulang ke rumah, tahu belum? Oh, saya nggak tahu apa-apa ya, Mas ya. Loh, Dan terakhir? saya tuh nggak mau tahu. Enggak, maksudnya ini terakhir Pak Riki bilang kalau Mbak Ayu ini deket sama Mas Alan. Pernah Iya. ketemu terakhir katanya. Ini bukan urusan kalian ya. Ya, gue juga nggak mau tahu lagi. Kalau lu juga gue nggak mau tahu. Lo juga dulu nggak terima kan kalau gua nikah sama Mas
mau sama lo. Jangan sembarangan ngomong lo ya. Udah ada buktinya dia tuh. Dia di depan semua orang ya, supaya semua tahu. Menjebak, maksudnya apa ini menjebak? Dia suami gua, kenapa lu deketin lagi? Dia itu nikah sama lo tuh terpaksa, tau nggak? Saya nggak tahu detailnya ya, Mbak ya. Tapi dia cerita sama saya, dia tuh nikah sama nih cewek. Lu jangan sembarangan ngomong. Astagfirullah. Lu jangan sembarangan ngomong, Yu. Sembarangan apa? Masalah itu cinta sama gua, bukan sama lu. Terakhir saya ketemu sama Alan itu 2 tahun yang lalu, Mas. Gimana? Lalu kontrakan dia. Kontrakan dia. Lu ngapain ketemu sama orang di kontrakan gua? Ribut lagi di situ, berantem lagi di situ, sampai kita tanya di mana kontrakannya Alan. Ayu cuma bilang, Jalan Mangga, Duren 3, nomor 3. Mbak tahu kan berarti kan Mbak deket sama dia harusnya. Mbak kan harusnya deket sama dia. Saya udah nggak mau tahu lagi, Mas. Ini kan berarti benar. Dari ketemuan dengan Ayu ini berarti ada kesimpulan 2 tahun yang lalu Alan masih menjalin hubungan sama Ayu. Tapi kenapa? Alasannya apa coba? Nah, kalian kan mau tahu. Iya, Mbak. Iya, ya udah. Nggak, dia ngapain di kos-kosannya coba? Pasti kan ada hubungan kalau kos-kosannya. Nggak jelas, dia pasti ada hubungan di kos-kosannya ini. Nanti kita coba cek deh ke Duren Sawit. Itu 2 tahun yang lalu, sedangkan dia pergi dari rumah kan 3 tahun kan? Berarti selama 2 tahun dia masih komunikasi loh sama Ayu. Ada hubungan sama Ayu. Enggak, dia itu cuma sakit hati aja, dia nggak terima itu. Berarti dia bohong itu. Ya udah sekarang gini aja, Mbak kita coba cari nanti ke daerah Duren Sawit ya. Nanti tim coba ya. Mana si Joko? Joko coba cek ke Duren Sawit tadi ya, kontrakan. Coba cek ke sana. Nanti kalau ada kabar kabarin kita ya. Dapat informasi tempat kontrakannya Alan, ya kan? Kita langsung menuju ke sana. Yuk. Duren Sawit, daerah Duren Sawit langsung kita ke sana aja. Pas kita sampai kontrakannya Alan, Mas, ada orang minta tolong tuh, Mas. Itu, Mas tolongin dong. Mas. Mas, itu suara Mas Alan itu. yakin nih? Mas. Mas. Mas Alan buka pintunya, Mas. Mohon permisi. Astagfirullahaladzim, ini bahaya nih. Pintu kita dobrak di situ dan ternyata Dia bukan Mas Alan. Tunggu. Jadi Wadi siapa? Bentar, diam lu. Lu kalau lu nggak diem, ya, gua laporin polisi lo. Ini kamera nangkep semua. Lu tuh tahu malah lu udah gerak. Lu udah jelas tadi ya. Bener ya? Iya, dia yang mau saya. Gua nanya, ini tempat kontrakan siapa ini? Ini Bukan. kan kontrakannya Mas Alan. Kok nggak ada di sini? Terus Mas Alannya mana? Mana Mas Alannya? Lu mau ngapain, ha? Iya, bisa nggak? Lu ngomong baik-baik. Kita baik-baik lu di sini. Gua tahu sekarang si Alan juga sama. Menipu sama kayak lo semua. Maksud kamu apa? Bilang Mas Alan penipu. Dia udah bawa barang motor gua. Motor apaan? Dia udah ngejual motor gua waktu gua pulang kampung. Mas Alan nggak kayak gitu. Kamu aja yang ngada-ngada. Mas Alan orangnya baik. Di situ kita berusaha untuk tenangin laki-laki ini. Kita tanya baik-baik, di mana Alan? Di mana Alan? Tapi apa jawabnya? Gua nanya sama lu sekarang, di mana Alan? Alan nggak tahu, gua nggak tahu Alan di mana. Terakhir dia kontrak di sini berarti. Terakhir dia kontrak di sini. Sama siapa dia kontrak di sini? Gua nanya sama siapa?
malah lu, gue laporin ke polisi lu. Lu laporin aja. Yang maling motor gua siapa? Udah, ikut. Sampai akhirnya Joko melaporkan dia ke polisi. Dan di korban dari John tadi kita tanyain. Pak, udah, Pak, nggak polisi. Kalau lu nggak mau kerja sama Pak polisi, udah. Udah, Pak polisi, udah. Udah, Pak polisi, udah, Pak Masalahnya polisi. kemana ya, Mbak? Masalahnya kemana? Biasa. Udah, aku nanya sama kamu. Kamu bener nggak ada hubungan sama Alan? Tapi kenal nggak sama tahu? Kenal nggak tapi sama Alan? Saya dari kampung sih nggak tahu. Tapi kedatangan siapa? Kedatangan dia. Jadi kamu disuruh datang ke sini, bukan kamu yang tinggal di sini? Kamu nggak tinggal di sini? Beneran kamu nggak kenal masalah? Berarti kamu kenal Mas Adi? Kenal. Kalau Mas Adi saya kenal. Siapa itu Mas Adi? Tapi Mas jangan berurusan sama dia, Mas. Kenapa emangnya? Dia menada motor. Saya nggak mau berurusan sama dia, Mas. Oh, dia maling. Dia maling penada. Adi, di daerah mana rumahnya? Di Jalan Bungor. Jalan Bungor. Sebentar, ini kita nggak cari Adi, kita mau carinya Alan. Berarti Alan kenal sama Adi? Iya. Iya, berarti Alan kenal sama Adi. Kamu kenal Adi dari mana? Karena dari itu, Mas John. Kamu nggak bohong kan? Enggak, saya nggak bohong. Saya nggak berani bohong. Yaudah, kamu pergi aja dari sini. Ngapain kamu di lain sini? kali hati-hati ya. Ya. Makasih, Mas, Mbak. Iya. Iya. Kita dapat alamatnya, kita langsung menuju ke tempatnya Hadi. Kita tanyakin aja dulu itu ya. Mana, Mbak? Ya, kita coba tanya yuk. Permisi, Mbak, numpang tanya. Apanya Mas Adi di mana ya bengkelnya ya? Mas Adi. Iya. Yang pakai baju, pakai jaket, pakai topi ini. Oh, itu Mas Adinya langsung yang itu. Oh iya, makasih, Mbak. Makasih. Permisi. Terima kasih, Pak. Ya, ada Pak. Enggak, sebentar. Mau ketemu sama Pak Adi-nya. Ini Pak Adi bukan? Pak Adi. Mas Adi, Ada tuh Mas Adi tuh, itu Mas Adi, Mas Adi. Pak Adi, Mas Adi. Pak, ya udah nggak usah dipegang. Mas Adi, Enggak, mau ketemu Pak Adi. Mas bukan? Adi. Nggak ada Mas. Nggak ada. Itu Mas Adi. Pak Adi. Iya, itu dia tuh saya panggil. Mas Adi. Mas, Sampai akhirnya kita tanya. Kita nggak mau cari ribut di sini. Kita cuma pengen ketemu sama yang namanya Hadi. Mana Hadi? Mas Adi tuh dia ngeliat saya panggil. Enggak gini loh Pak, kita mau ketemu Pak Adi. Katanya Pak Adi yang punya bengkel ini bukan? Bukan. Hah? Oh, Bapak yang punya? Nah, gua ngeliat di dalam tempat itu ada seorang laki-laki pakai topi. Tapi apa yang terjadi? Laki-laki yang pakai topi itu pelan-pelan tiba-tiba. Mas Adi katanya Bukan dia Hadi pakai dong. topi Itu bukan tadi Hadi loh. bukan? Hah? Lah ini Mas Adi. Iya ya. Mas Adi. Hei. Langsung kita kejar di situ. Ayo Jok kejar, tim semua ngejar di situ. Tim ngejar dia berusaha kabur sekenceng-kencengnya. Joko berusaha ngejar, kita semua ngejar di situ sampai akhirnya. Tadi itu Hadi itu pasti. Iya. itu Mas Adi. Kenapa kok bisa dia kabur? Kok nggak lo kejar sih, Jok? Nggak, tapi yang jelas sudah kita udah tahu tempatnya Hadi, biarin aja. Coba nanti kita coba atur strategi yang lain lagi. Coba cari informasi. Sosial media gimana? Suami kamu masih ada nggak sosial medianya? Masih sering aktif nggak? Udah sering nggak aktif dia. Terakhir kapan nggak aktifnya? Udah ada setahun yang lalu. Tahun yang lalu nggak apa-apa, coba dicek sosial medianya Jok. Ya, nanti kita coba cek kawannya mungkin ada di situ, kita coba datengin kawannya. Kan di sosial media biasanya ada tuh kawannya si A, si B, si C kan. Coba tanyain di situ komunikasi sama kawannya, siapa tahu kawannya bisa ngasih tahu. Yang penting kita udah tahu tempat markasnya Hadi, kita coba cari cara lain. Kita coba cari di sosial media, mungkin kenal sama Alan. Kawan-kawannya di sosial media kan banyak kawan-kawan Alan. Atau mungkin kita coba datang ke orang tuanya Alan. Nah, pas kita ngomongin orang tuanya Alan, ini aja kita coba aja ke rumah orang tuanya yuk. Iya, Mungkin kita ada coba sesuatu aja. yang bisa kita coba mulai dari situ. Gak usah deh, Mas. Kenapa? Nah, apa salahnya kita nyoba? Kan kamu masih istrinya kan? Berarti itu masih mertua kamu. Kamu hubungannya sama mertuanya gimana? Ya baik-baik aja. Baik-baik aja Hubungannya hubungan kenapa? kamu. Baik-baik aja. Terus? Hubungannya kenapa? Cuman percuma mereka tuh pasti cuek. Udah gak peduli lagi sama si Alan. Nggak peduli sama anaknya sendiri. Iya. Gak mungkin Kenapa lah. ada masalah sebelumnya? Gak ada masalah. Hah? Gak ada masalah. Cuman setahu saya waktu saya datang ya mereka biasa-biasa aja kayak gak ada kejadian. Dia bilang dia nggak mau datang ke rumah orang tuanya Alan. Ya sudah. Akhirnya gue bilang ya sudah kita menuju ke kantor kita aja.
kita rundingan sama tim kira-kira kita menuju kemana. Udah ini kan kita nggak tahu nih mau kemana. Iya, mending kita kantor dulu. Kita musyawarah sama tim. Kita harus cari kemana aja, ke sosial media, ke teman-temannya, ke tempat dia nongkrong, ke kawan kerjanya, kemana aja pokoknya nanti kita bahas di sana ya. Kita kantor dulu aja, yuk. Yuk kita kantor dulu aja yuk. Nah akhirnya si Yola ini sama Feli diantar ke kantor dulu. Musyawarah sama tim gimana caranya ini kita melanjutkan pencarian. Kira-kira kita kemana ini. Dan tim sepakat untuk datang ke tempat orang tuanya Alan. Tanpa klien. Biar Feli ngajak dia ke kantor ya. Nanti begitu udah sampai kantor, kita akan coba melakukan pencarian tanpa klien kita. Karena kita mencari kepastian ini. Sebenarnya ada masalah apa nih antara klien sama orang tuanya dan juga suaminya ya. Mungkin kita akan coba ke rumah orang tuanya dari Mas Alan. Ya siapa tahu kita bisa dapat petunjuk di sana. Ya mungkin itu sementara tanpa klien aja. Ya supaya kita mencari kebenaran yang terjadi. Itu saja ya. Yuk. Nanti kita akan coba langsung ke rumah klien, ke rumah orang tua Alan ya. Ya, tanpa klien kita. Ayo. Ya akhirnya kita menuju ke rumah orang tuanya Alan. Dapat alamatnya, RT RW-nya kita dapat, kita menuju ke sana. Assalamualaikum. Ibu. Ya maaf, ini dengan mertuanya Mbak Yola atau Orang tuanya Alan? Iya betul. bisa ngobrol sebentar Ibu di sini? Kita dari Iya nggak Antv, apa-apa Ibu. Saya aja boleh ngobrol sebentar. Enggak ada apa-apa Ibu, mau ngobrol sebentar aja. Saya mau ya? Iya. Kita kasih tahu bahwa tujuan kita datang ke sini untuk ngebantuin klien kita namanya Mbak Yola. Dan Mbak Yola ini adalah istrinya Alan. Bu, jadi gini. Iya. Ini kita mau ngasih tahu, sebenarnya kita ini ngebantuin Mbak Yola mau cari suaminya. Iya. Iya, suaminya kan anaknya Ibu kan Mas Alan ya. Ibu tahu nggak kalau Mas Alan ini udah 3 tahun nggak pulang ke rumah? Iya. Tahu Ibu? Tahu. Maksudnya Ibu tahu, terus Ibu biarin aja gitu nggak pulang ke rumah? Ya saya cari-cari kemana-mana gara-gara si Yola anak saya jadi stres. Stres? Iya stres maksudnya Ibu. Kenapa jadi gara-gara Kok Yola? stres Ibu? Loh, Iya, kenapa? emang Yolanya kenapa, Masalahnya Ibu? apa? Si Ibu? Yolanya itu udah perempuan nggak beres. Mantu saya udah nggak benar itu. Bersagan badan anak saya sama si Yola. Kenapa? Diapain sama Yola? Udah nggak diurusin sama sekali, udah nggak inget sama sekali, tinggal dengan begitu saja. Coba Ibu ceritakan nama kita, mungkin kita bisa bantu Ibu. Karena selama ini yang kita tahu, Mas Alan ini pergi ninggalin Mbak Yola. Katanya nggak tanggung jawab. Disitulah akhirnya ibunya Alan ini cerita semuanya. Bahwa Alan selama ini kasihan, suka curhat sama ibunya, bahkan sering nangis katanya. Istrinya ini ternyata suka nuntut. Alan makanya pergi dari rumah stres dari istrinya, Mas. Selalu banyak nuntut istrinya, Mas. Dengan gaji berapa juga habis melulu, nggak ada artinya, nggak ada buktinya. Ke mamanya nggak pernah ngasih, nggak pernah ingat. Selalu ngurusin si Yola aja. Ternyata dia istri. Astagfirullahaladzim. Istri si Yola itu mantu udah. Tolongin aku. Jangan sampai anakku stres gara-gara Yola. Tolongin, suruh pulang anak saya daripada stres. Aduh gimana deh. Udah 3 tahun ibu gak ketemu-temu. Iya, Ibu. Udah kangen, udah rindu ibu. Ibu tenang dulu. Ibu mau duduk Ibu. Ibu dengerin dulu. Mau duduk Ibu. Ibu tenang. Ibu dengerin dulu, Ayo, Ibu Ibu dengerin duduk dulu. dulu. Ibu duduk dulu yuk. Ibu Ibu dengerin dulu. duduk. Ibu dengerin Nah, Ibu tenang dulu. Istighfar Ibu. Tolong deh kalau ketemu anak saya anterin. Saya udah rindu berat, udah 3 tahun gak pernah ketemu. Udah kangen deh. Udah kangen saya, udah kangen. Tolong anterin deh. Astagfirullahaladzim, Ibu.
nanti kita buktikan semuanya. Ya mungkin apa yang diomongin sama ibunya benar mungkin ya. Dan saat ini mungkin Yola ngerasa menyesal, dia pengen minta maaf sama suaminya. Pengen berubah katanya Iya. pantas. Kalau emang dia berubah sih alhamdulillah, berarti ada niatan baik dia gitu loh. Ya mudah-mudahan aja seperti itu. Jadi untuk sementara mungkin informasi kita datang ke mertuanya ini kita keep dulu aja. Jangan kasih tau Yola, kita tanyain dulu aja. Gali sebanyak mungkin sebenarnya niat dia apa gitu loh. Kalau emang niat dia mau minta maaf sama suaminya, Pasti dia juga akan cerita pasti sama ya kita. insya Allah nanti kita akan coba bantu. Tapi kalau ada niat terselubung yang lain, jangan sampai kita dimanfaatin aja. Iya. Akhirnya keesokan harinya tim sepakat ya untuk kembali lagi ke tempat tongkrongannya Hadi. Yang terakhir kita datang ke rumah mertuanya dan kita mendapatkan informasi yang berbeda dari orang tuanya. Cuman kita tetap menggunakan asas praduga tak bersalah ya. Jadi kita tetap dan kita udah Ini ngejar siapa itu klien kita? Itu Yola. kenapa ini? Yola. Kenapa ini? Dia ngomong balik. Siapa ini siapa? Dia anakku Sira, Bang. Anak kamu. Ini kenapa? Kenapa ini? Kenapa dia mama? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Dek? Kenapa? Karena dia papa pergi dari rumah. Ya, Sila, sabar dulu. Kenapa Sila kayak gitu? Ini kan bagaimanapun juga kan mamanya. Bukan dia mama. Kenapa nyalain mama? Coba alasannya apa nyalain mama? Nyalain mama kenapa alasannya? Karena mama, papa pergi dari rumah. Kok bisa gak karena mama? Kenapa gak karena mama? Bukannya papa yang pergi sendiri? Mama banyak nonton. Hah? Mama kan gak boleh ngomong gitu, Sira. Kamu gak boleh ngomong gitu. Mama sayang sama kamu, kamu jangan pergi. Aku gak mau aku benci sama mama, Sira. Bentar, Sira. Coba tenang dulu kesini dulu. Kesini. Enggak, bentar. Sira. Stop aja. Buru-buru di situ Yola berusaha untuk ngasih penjelasan sama anaknya, berusaha untuk nahan anaknya supaya jangan pergi, supaya dengerin kata-kata ibunya, tapi nggak bisa di situ. Kenapa sih kamu, ha? Mama, aku benci sama mama. Sira, mama mau. Mama itu sayang sama kamu loh. Maafin mama, Sira. Mama lagi nyari papa kamu. Aku benci sama mama, aku gak mau. Sira, mama. Aku gak mau, mama. Mama mohon, Sira. Maafin mama, Sira. Sira. Anaknya nggak peduli, anaknya tetap keras. Dia lari meninggalkan kita semuanya, dia naik angkot dan pergi begitu saja. Aku gak punya sama lagi, Bang. Dia anak aku satu-satunya. Coba sabar dulu, tenang dulu ya. Coba sabar dulu. Ya. Nah belum kita kasih penjelasan, tiba-tiba Lu ngapain? Lu masih nyari dia lagi? Sira pergi. Makanya gak usah nyari-nyari. Sira, Pak. Pak Sira. Papa Sira, Pak. Sira nggak tahu dia mau kemana, Pak. Papa. Ini gara-gara kamu ini. Suaminya udah nggak tanggung jawab. Lu masih cari juga. Pak kasihan loh Pak ini Pak. Bapak jangan marahin terus Pak, kasihan. Udah ditinggal sama anaknya sekarang, coba anaknya pergi barusan. Ini urusan keluarga saya ya. Iya, Saya Pak. tahu. Iya, saya tahu itu urusan keluarga Bapak. Cuma sengaja Bapak bantuin, bukan marahin. Pak gini loh Pak, Bantuin anak Bapak anaknya udah gitu minta loh, tolong Pak. sama kita. Udah Mbak terbuka aja, anak Bapak ini udah minta tolong sama kita. Bapak marahin sebagaimanapun juga tetap nggak bisa Pak. Yang penting mending kan gini, Bapak bantu dia untuk cari suaminya.
Kalau emang ternyata suaminya tidak sesuai dengan harapan Bapak, udah mending cerai aja, Pak. Itu yang benar. Nggak usah ngajarin saya ya. Ini masalah Saya nggak ngajarin, Pak. Saya Udah, cuma udah. menyampaikan apa yang dia inginkan. Coba tanya. Dia terima bapaknya. Bapaknya marah dan dia bilang, udah terserah Mas, saya nggak mau ikut campur. Dengar. Iya, cuma Dengar. Jola dengar. Kamu tuh udah dicampakkan Jola 3 kali. Bolak-balik. Terus sekarang kamu mau nyari lagi? Iya. Pak, aku mikirin Sira, Pak. Dia jadi benci sama aku, Pak. ya gara-gara kamu. Udah ngurusin. Gak usah. Pak, aku mohon, Pak. Izinin aku, Pak, untuk nyari masalah, Pak. Sekali ini aja, Pak. Terserah kamu. Mau ikuti Bapak atau kamu mau nyari? Silakan. Gak usah balik lagi ya. Gak usah balik Pak, lagi. ini Pak, gimana, Pak, kasih kesempatan. Pak. Mas, ini gimana? Pak, sebentar aja, Pak. Pak, Mama saya udah kesempatan dia, Pak. masalah lagi Kasih sama kesempatan anak saya. Bapak untuk ketemu sama suaminya. Saya akan berusaha jagain, Pak. Enggak, saya mohon, saya yang berusaha jagain nanti. Setelah nanti ketemu sama suaminya, ada jawaban, udah. Habis itu kita ikhlasin semuanya, Pak. Dia bicara seperti itu, Pak. Dia cuma pengen tahu langsung dari mulut suaminya, Pak. Cuman itu. Terserah. Kalau kamu mau bantu silakan. Terserah. Saya udah nggak urusan lagi. Ya, monggo. Ya udah. Nanti sampai rumah kamu yakinin ayah kamu bikin ayah kamu percaya niat Udah, kamu semuanya ya. Kita udah usaha, yang penting Ayo. apapun hasilnya. Akhirnya kita tenangkan Yola. Dia bilang dia tetap mau melanjutkan pencarian. Pencarian berikutnya adalah ke tempat markasnya Haji. Jadi Mbak yakin ini masih mau melanjutkan? Masih, Mas. Mas, tolong saya, Mas. Bantuin saya cari masalahnya, Mas. Ya, Mbak, ya. Bantuin saya, ya. Di sini pasti Hadi tahu sesuatu. Gitu. Dan kita di sini juga akan berusaha untuk ngedesak Mas Hadi ya. Jadi kita depan tempat bengkelnya sekarang berusaha untuk ngedesak dia, untuk tanya di mana keberadaannya Alan dan apa hubungannya dia sama Alan, apakah dia masih komunikasi atau enggak. Bang, Gimana Jok, ada nggak Hadinya? gue udah ngelakuin pemantauan. Ini si Hadi ternyata masih di situ. Ada Hadinya? Masih. Ya bagus, dong harusnya kita tanyain. Tapi kayaknya kita nggak usah bawa kamera deh bang, biar lebih enak lagi gitu matanya. Kondisi kenapa? Kondisinya nggak memungkinkan ya? Iya, kayaknya nggak mungkin kan kalau bisa kita bawa kamera gini. Ya, coba nanti kita ngobrol baik-baik sama dia. Sebenarnya yang dia inginkan apa? Ya, orang-orang kayak gitu kan biasanya dia cuma pengen dengan diri sendiri aja. Oke, gue coba ngomong baik-baik sama dia. Ya, apakah dia mau ngebantuin atau enggak? Tunggu sini aja, kamera nggak usah dibawa. Gue bawa telepon aja. Mungkin bisa denger. Ya, mungkin bisa dengar suara gue ya. Ntar mantau dari sini aja kamera. Kita intai dari jauh di situ. Bang, misi bang. Ngapain lagi bang sini bang? Hah? Enggak, santai dulu bang, santai dulu. Iya, mau ngapain lagi Iya, sini? kita nggak mau cari ribut bang. Oke, Saya mau ketemu sama Mas Hadi. Mas Hadi. Iya, bisa nggak Mas ketemu sama Mas Hadi sebentar aja? Sebentar ya. Ada apa? Kemarin belum balik ke sini. Lu kemari lagi lu. Sabar bang, sabar dulu bang. Ini biarin saya ngejelasin dulu bang. Iya, kalau saya mau cari ribut kayak kemarin akan ribut bang. Enggak, saya nggak mau cari ribut bang, bener. Saya nggak mau cari ribut. Saya cuma mau nanya bang, bener. Ada perlu apa ini? Iya. Saya bisa ngobrol sama abang bentar aja. Iya silakan. Bentar bang. Iya. Jadi gini bang. Ini kan saya dapat info abang kenal sama Alan kan? Kenal itu emang teman gua. Nah, abang kenal deket kan? Dekat teman. Tolonglah bang kasih tahu di mana Alan. Gua saat ini nggak tahu. Udah 1 bulan gua nggak pernah ketemu dia. Nah, terus abang buat apa kabur kemarin-kemarin itu? Ya gua nggak mau urusan lagi sama lu orang. Kita di sini cuma pengen membantu seorang ibu yang mencari suaminya. Kasihan ini udah lama, udah 3 tahun nggak ketemu sama suaminya. Gua nggak mau tahu urusan lagi kayak gimana dia. Nah, Gua abang udah kan nggak benar gua. nggak, abang kan terakhir katanya gadein barangnya ke abang kan, Alan kan? Ya udah diambil sama Alan udah. Udah tebus? Udah. Gua nggak mau lagi. Anak gua mau dikasih makan apa? Gara-gara masalah apa? Ya masalah motor. Masalah motor? Iya. Maksudnya nyolong motor? Motor yang digadein ke gua udah diambil lagi. Motor bodong maksudnya? Iya motor bodong. Alan di mana sekarang bang? Saya bilang tadi, udah 1 bulan gua nggak ketemu. Udah clear, gua nggak mau ada urusan lagi sama dia. Nggak, abang bilang tadi tempatnya di mana? Tebet?
Bolak balik di rumah dia di Asam Baris. Baris. Ini apa-apaan ini? Ngapain? Ini ngapain? Oh, habis direbut. Ya ampun. Dia ngeliat clip on gua di saku, dia berusaha rebut, gua telak, ribut kita di situ. Waduh. Ini bapak apa ini? Nih, kamera ini kamera. Apa? Hah? Pai, bantuin, Pai. Pai, bantuin, Pai. Kenapa itu? Ini. Pai, bantuin, Pai. Pai, bantuin, Pai. Diam lu. Udah, nggak ada masalah. Udah, yuk. Minta tolong sama tim untuk ngelerai di situ, kita cabut, kita pergi dari sana. Ayo buruan kita pergi dari situ, kita pergi. Iya, pokoknya sekarang si orang-orang itu nggak mau urusan lagi sama Alan. Alan katanya udah kabur, udah bebas, nggak tahu kemana, katanya ke Asam Baris. Asam Baris? Iya, katanya dia tinggal di sana, udah. Mas, itu rumah saya, Mas, Asam Baris. Pokoknya Alan tinggal di situ katanya. Bukan, ya pokoknya nongkrong di sana, beredar di sana. Nggak tahu, Mas. Atau kita datangin aja ya ke sana ya? Udah pulang. Siapa tahu Mas Alan ada di situ. Ya yaudah kita ke sana aja, Pak. Ke Asam Baris, Pak. Kata dia beredar di daerah sana, Pak. Begitu sampai Asam Baris, tim coba cross check, tanya sana sini, dan akhirnya sampai di Asam Baris kita ngelihat. Di mana rumahnya? Itu yang mana rumah lama kamu? Oh, itu Yang siapa, mana Mas? Mas, itu Mas Alan, Mas. Hah? Itu Mas Alan. Mas Alan! Mas, kamu kenapa jadi kayak gini, Mas? Mas, kamu nggak apa-apa kan, Mas? Mas, ini aku istri kamu, Mas. Kamu lihat aku. Mas, kamu lihat aku. Mas! Mas, ini aku, Mas. Mas, kamu lihat aku. Ini aku, Mas. Ini aku. Astagfirullahaladzim. Kok seperti orang nggak normal dia? Apa ya? Aku mau cari Mas, ini Yola, Mas. Kamu lihat dulu aku, Mas. Kamu lihat dulu aku, Mas. Mas. Mas, kamu lihat aku dulu, Mas. Dengerin aku dulu, Mas. Lihat aku, Mas. Aku Yola, istri kamu, Mas. Aku minta maaf, Mas. Mas, istighfar, Mas. Ini istrinya, Mas. Mas, Yola, Mas, istri kamu, Mas. Mas, istighfar, Mas. Kamu kenalkan sama aku, Mas. Mas, istighfar, Mas. Mas, Astagfirullahaladzim. Aku minta maaf, Mas. Sadar, Mas, sadar. Maafin aku. Yola berusaha nyadarkan berkali-kali, berusaha dipeluk, berusaha diajak komunikasi sampai Yola nangis. Ternyata Alan sudah hilang ingatan. Mas, istighfar, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, istighfar, Mas. Hei. Yola udah nggak Istighfar, ada. Mas. Ini Yola, Mas. Mas, ini Yola, Mas. Mas, ini Yola, Mas. Woi. Aku ini Yola, Mas. Istri Yola, ya. sadar, Mas. Sadar. Mas, istighfar. Mas, istighfar, Mas. Bapak itu dari mana ini? Dinas sosial. Hah? Dinas sosial. Dinas sosial? Ibu. Kok tahu kita ada di sini? Rumah sakit. Bapak, ini suami saya, Pak. Tapi dicari-cari memang. Saya mau jangan dibawa dia. Ini orang udah setahun lebih dicari-cari, Bu. Ma, Ini suami saya, Bu. iya tadi dia kena gangguan. Jangan dia dibawa, Bu. Ya Tolong, tolong deh, tolong dia. Bawa dulu dari dinas.
Saya mau pulang. Biarin dia pulang, Bu. Saya udah gak ketemu dia selama 3 tahun. Ibu yakin ya salah orang ini, benar? Enggak salah orang ini, Pak. Benar ini. Salahnya, Mas. Bener, Mas. Ini mungkin istrinya mau nemenin ibu. Masalah. Mbak. Bapak, masalah, Pak. Masalah, Pak. Udah pantas. Dia mau dibawa kemana, Pak? Memang Bapak yang laporin. Kamu tahu kan? Kalau suami kamu itu memang Bapak yang laporin. Bapak kok tega, Pak? Bapak kenapa nggak ngasih tahu dari kemarin, Pak? Bapak! Pak! Udah terima kasih ya. Mbak, saya Jadi anak saya itu biar tahu. Iya, tapi kan kasihan Pak, ini dia daripada kayak gini terus. Enggak, Nah, biar dia nemenin dulu Pak, biar dia ketemu sebentar Pak. Memang saya yang laporin. Puas. Iya, tapi nggak apa-apa kan kalau dia mau ketemu kok udah dilaporin Pak. Pak, aku sayang banget sama Mas Alan, Pak. Ayo pulang. Ya, kalau udah kejadian seperti itu, ya kan, siapa yang dirugikan? Ini semuanya dirugikan pastinya. Ya, suami, istri, keluarga, orang tua semuanya dirugikan, apalagi sampai stres atau hilang ingatan seperti itu. Saling menyalahkan, saling ribut, akhirnya stres satu sama lain. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan ini buat pelajaran kita semuanya.